Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul penerapan Enterprise Resource Planning menggunakan Odoo pada Coffee Shop. Adapun kami dari kelompok 6, yang pertama Andi Prabowo, Dedi Sabrionto, Farhan Maulana, dan saya sendiri Yopi Chandra. Untuk latar belakang, pertama, bisnis di era digital harus beradaptasi agar tetap kompetitif. Coffee shop kini berkembang menjadi pusat interaksi sosial dan gaya hidup. Meningkatnya pelanggan dan produk membuat pengelolaan coffee shop lebih kompleks. ERP membantu integrasi dan pengelolaan bisnis secara real time. Odoo adalah platform ERP populer yang cocok untuk usaha kecil seperti coffee shop. Odoo menawarkan modul yang bisa disesuaikan dan mengoptimalisasi proses harian. Implementasi Odoo meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mempercepat pengambilan keputusan. ERP menjadi kunci penting dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing bisnis. Lanjut. Permasalahan coffee shop 50%, bagaimana cara mengoptimalisasi pengelolaan stok bahan baku dan penjualan sekaligus. Bagaimana ERP dengan Odoo dapat mendukung proses pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Bagaimana pengelolaan proses bisnis coffee shop secara integrasi dan efisien. Bagaimana memudahkan pencatatan keuangan dan manajemen karyawan dengan sistem yang terpadu. Lanjut. Untuk tujuan sendiri, menjelaskan penerapan ERP menggunakan Odoo dalam mengelola bisnis coffee shop, mengoptimalkan proses bisnis, serta meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Lanjut. Untuk pembahasan bisnis proses model, pertama, pemesanan pelanggan di kasir menggunakan modul POS Odoo. Kedua, pengurangan stok bahan baku secara otomatis setelah penjualan. Ketiga, pengadaan bahan baku stok saat menipis melalui modul pembelian. Keempat, pencatatan transaksi keuangan melalui modul akuntansi. Kelima, pengelolaan jadwal dan absensi karyawan melalui modul HR. Proses ini berjalan secara terintegrasi dan real time dalam sistem ERP Odoo sehingga meminimalisir kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, silakan. Terima kasih, Coffee. Untuk di bisnis proses model dari coffee shop ini kegiatannya dimulai dari pelanggan datang ke coffee shop. Dia ada kecabangan, jika tidak maka dia akan kembali langsung ke proses akhir dan kemudian selesai. Tapi jika ya, pelanggan tetap akan melakukan pembelian kopi, kemudian akan turun pada scene keduanya, yaitu memilih jenis kopi. Kemudian dia disajikan lagi oleh cabangan pilihan antara mau dine in atau take away. Jika pembeli sudah memilih salah satunya atau mungkin keduanya, maka kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran akan dapat dipilih melalui modul cash ataupun digital. Kemudian setelah melakukan pembayaran, maka akan dipilih cara penyajian untuk kopinya. Kemudian begitu selesai, lalu akan melari ke scene berikutnya, yaitu scene selesai. Kemudian untuk use case diagramnya ada dua use case, ada dua aktor, yaitu pelanggan dan penjual. Pada pelanggan dapat melihat menu, memilih layanan, melakukan pembayaran, dan memberikan ulasan atas pelayanan dan itemnya. Kemudian untuk penjual memiliki untuk strategi aktor, yaitu membantu memilih menu, input pesanan, kelola stok bahan baku. Kemudian dilakukan juga proses pembayaran, update penjualan dan inventaris, dan kemudian analisa penjualan. Dan kemudian untuk aktivitas diagramnya dimulai dari ada tiga sisi, yaitu pelanggan, sistem, dan penjual. Dimulai dari sisi penjual, yaitu pertama sisi pelanggan, kemudian pelanggan datang ke coffee shop, pindah ke penjual, yaitu membantu pelanggan memilih menu. Dan kemudian proses kembali lagi kepada pelanggan, yaitu antara kemudian memilih menu dan kemudian memilih layanan yang seperti sebelumnya disebutkan, mau dine in atau take away. Ketika sudah memilih, kemudian konfirmasi kembali oleh penjual. Setelah dikonfirmasi bahwa iya itu benar, itu apa yang sesuai dengan yang diminta, kemudian penjual akan menginput ke sistem, yaitu jenis kopinya, seperti jenis layanan dan pembayarannya. Kemudian dari konfirmasi sudah oke, kemudian pelanggan melakukan pembayaran. Kemudian setelah melakukan pembayaran, baru untuk kopinya diproses oleh penjualnya. Nah, dalam prosesnya ini diinput melalui sistem, yaitu Odoo, dan kemudian akan diupdate seperti data penjualan, keuangan, inventaris, dan bahan baku. Itu selesai, maka kopi tersebut akan disajikan ke pelanggan. Nah, maka untuk prosesnya sudah selesai. Nah, berikut adalah tampilan utama dari Odoo, halaman utamanya. Kita dalam proses ini kita menggunakan 6 modul yang esensial, yaitu sales yang pertama, kedua invoicing, ketiga post point of sale, ketiga purchase, kelima ada inventory, dan keenam yaitu employee untuk mengatur karyawan. Nah, untuk halaman produknya, sedikit adalah item-item yang dijual dalam coffee shop tersebut.
Berikut dengan harga dan untuk stoknya. Berikutnya adalah inventory overview, yaitu berapa banyak barang yang sudah dijual dan dalam masa penjualan. Baik, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Farhan Molan. Tampilan purchase ordernya, request for presentation next, yang bentuk tampilan dari order invoice-nya, seperti pemesanan cold brew atau cappuccino atau untuk totalnya di sini. Terus tampilan order lanjut. Nah, ini untuk tampilan employees atau karyawannya. Misalnya ada Mas Andi sebagai manajer, Mas Dedi sebagai administrasi, atau saya sendiri sebagai supervisor, atau Mas Shopee sebagai kasir. Lanjut. Ini tampilan website halaman depannya. Lanjut untuk Mas Dedi, lanjutkan. Ya, terima kasih Mas Farhan. Ya, selanjutnya di sini akan saya informasikan terkait kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Jadi untuk penerapan ERP menggunakan Odoo pada coffee shop dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengintegrasikan berbagai proses bisnis ke dalam satu sistem terpadu. Hal ini meminimalisir kesalahan manual, mempercepat proses bisnis, dan memberikan data real-time yang membantu dalam pengambilan keputusan. Sistem ini juga mendukung pengelolaan stok, keuangan, dan sumber daya manusia yang lebih baik sehingga bisnis coffee shop dapat berkembang secara berkelanjutan. Terakhir yaitu saran. Untuk pengembangan selanjutnya, coffee shop dapat menyesuaikan modul ERP dengan fitur tambahan seperti loyalty program pelanggan, analisa data penjualan lebih mendalam, serta integrasi dengan aplikasi mobile agar pengelolaan bisnis lebih fleksibel dan efektif. Next. Baik, untuk berikutnya akan saya coba mendemokan untuk review tampilan dari Odoo-nya. Baik, berikut adalah tampilan utama dari Odoo. Ada 5-6 modul yang kita gunakan sebelumnya, yaitu sales, kemudian point of sale, 3 ada invoicing, keempat ada purchase, kelima ada inventory, dan keenam ada employee. Nah, untuk di point sales-nya kita dapat melihat penjualan yang telah berhasil dilakukan, atau mungkin barang yang berhasil kita jual. Berikut adalah tampilannya, kemudian dengan jenis itemnya dan nomornya, dan kemudian ada teksnya. Baik, kemudian untuk point of sale-nya, berikut adalah item yang digunakan untuk kita membuka register jenis-jenis itemnya. Kemudian lanjutkan dengan invoicing. Invoicing adalah berapa banyak penjualan yang kita hasilkan berdasarkan dari invoice-nya. Berikut adalah beberapa jenis untuk penjualannya. Contohnya, kemudian kita juga bisa ngeprint invoice-nya. Kemudian dengan alamat purchase seperti ini. Nah, ini ada satu jenis invoice yang sudah terrekod sistem. Kemudian dengan inventory, inventory ada produk. Di sini kita bisa lihat produk yang termasuk dalam yang bisa disajikan dalam coffee shop tersebut. Nah, kemudian dari ini kita bisa melihat jumlah itemnya, kemudian dengan pajaknya, karena sekarang kita udah pakai 11%, kita bisa setting 11%, ataupun kita bisa rubah berapa yang kita mau. Kemudian kita pasang di sini untuk juga untuk quantity atau mungkin jumlah item yang stok dari flat white ini yang bisa kita sajikan. Ini akan otomatis muncul dalam review dari quotation-nya. Kemudian yang terakhir ini adalah halaman dari employee. Dari employee ini menampilkan seluruh karyawan ya, termasuk dari manajer, administrasi, supervisor, dan kasir. Ini bisa kita input, masukkan data-datanya, baik dari emailnya, nomor telepon,
departemen mana, posisi jabatannya, kita bisa memasukkan ataupun di sini. Baik, untuk demo dari aplikasi Odoo-nya sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke Mas Yopi. Baik, terima kasih Mas Andi. Presentasi kita sudah selesai. Untuk lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.